Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek energi dia malam ini. Oke, tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, semoga teman-temanku bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, cek energi dia malam ini. Dia malam ini. Sebentar ya. Dia malam ini. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, luar biasa nih. Dia malam ini. Nah, apa nih yang terbaca untuk energinya dia? Di bottom of the deck, jelas sekali keadaan dia lagi stres. Mungkin dia merasa hidupnya itu kayak udah habis gitu loh. Dia merasa hidupnya itu sudah berakhir, ya. Entah kenapa nih, yang membuat dia stres itu banyak nih. Pikirannya banyak yang ada tanda tanya, ya. Kayak ada benang yang kusut begitu ya. Arti kata pikirannya itu udah nggak tahu lagi mau dia mulai dari mana untuk mengungkapkan ya apa yang ada dalam pikirannya dia nggak tahu, dia stres malam ini, dia stres gitu ya. Nah, kita akan coba lihat apa selanjutnya yang terbaca. Stresnya ini kenapa, nanti kita juga akan klarifikasi dari kartu tarot ya. Apalagi di sini yang terbaca untuk dia malam ini. Selain stres, dia juga depresi. Wah, luar biasa ya energi malam ini ya. Begitu membuat kayak sedih sih, sedih melihat keadaan dia saat ini. Dia depresi, seolah-olah dia pengen pergi dari keramaian. Dia pengen pergi dari dunia ini gitu loh. Seakan-akan dia pengen sendiri aja. Mau ketemu orang takut, mau ketemu si A takut, si B takut ya. Apalagi mungkin ketemu kamu gitu ya. Ketemu kamu itu entah kenapa dia takut. Apakah dia merasa malu sama kamu? Apakah dia merasa bersalah sama kamu? Ya. Nah, jadi ini ada rasa ketakutan dia. Seolah-olah banyak ya hal-hal yang menghantui dia di pikirannya dia. Oke. Nah, di sini dia mencoba untuk relaxation ya. Dia mencoba untuk berehat sedikit atau istirahat gitu ya. Mungkin dia pengen merilekkan lah pikiran-pikirannya. Dia berusaha untuk mempelajari keadaan dia saat ini ya. Nah, dia mungkin juga mempelajari, oh jangan-jangan aku salah ya selama ini. Oh ternyata perbuatan aku ke kamu itu begitu ya membuat kamu sakit gitu. Ternyata ya sakitnya kamu itu berbalik ke aku gitu. Jadi itulah hukum tabur tuai itu pasti ada. Ya, inilah yang dirasakan dia. Apa yang dia lakukan kepada kamu ternyata dia juga merasakan, bahkan lebih parah dari apa yang kamu rasakan gitu loh. Saat mungkin dia menyakiti kamu, saat dia mungkin meninggalkan kamu ya, saat mungkin dia itu ngilang begitu saja ya, itu kan pasti buat kita sakit ya. Apalagi tiba-tiba aja nih yang awalnya baik-baik saja hubungan kita, tiba-tiba aja besok dengar kabar kalau dia mungkin sudah bersama yang lain. Nah, itu kan luar biasa ya sakitnya. Nah, ya sakit kamu seperti itu dia juga ngerasain saat ini, bahkan lebih parah gitu loh. Nggak tahu nih kenapa, mungkin keadaan dia hancur, seseorang sudah meninggalkan dia seperti dikucilkan ya, luar biasa. Nah, di sini dia merasa ini tantangan sih buat aku, kata ya. Ini tantangan, benar-benar tantangan. Dia merasa ini adalah sebuah tantangan. Bisa nggak aku berjuang kembali sementara dia dalam keadaan stres, dia dalam keadaan depresi. Ini udah cukup ya, udah cukup lengkap nih penderitaan dia malam ini ya. Oke. Nah, dia sendiri di sini merasa dia akan berjuang untuk mengembalikan keadaannya dia ya. Di sini memang dia mencoba untuk mempelajari
mempelajari keadaan, mempelajari situasi ya. Apa yang harus aku lakukan? Dia berusaha untuk menstabilkan, mengendalikan pikirannya dia. Intinya untuk menghilangkan stresnya dia, untuk menghilangkan depresinya dia ya. Dia mencari pelarian entah apa gitu ya. Mungkin dengan membaca buku atau mungkin dia tidur, istirahat ataupun yang lainnya. Ya. Di sini dia benar-benar kayak wah ini penuh misteri ya. Dia ini ada apa ya? Seremoni, ada misteri, ada magic. Dia merasa kalau dia itu terkena magic gitu loh. Magic dari siapa coba? Atau jangan-jangan dia dulunya yang menggunakan magic sehingga akhirnya berbalik magic itu ke dia. Ya, ini luar biasa ya ini. Jadi dia beranggapan kenapa sih kok aku depresi? Kenapa sih kok aku begini begitu ya? Jangan-jangan aku ini kayak diguna-guna gitu. Jangan-jangan aku udah kayak di magic-magic nih gitu. Ya, jadi seperti ada keajaiban lah yang mungkin dia rasakan di sini. Mungkin pada awalnya aku sih biasa aja, tapi kok tiba-tiba aja begini ya. Itu yang dirasakan, nggak tahu ya. Keajaiban juga sih buat dia ya. Oke. Nah, di sini dia benar-benar kayak membutuhkan guru ya, guru spiritualnya dia. Seakan-akan dia perlu bimbingan, dia perlu tuntunan di sini. Ya, mungkin dia ingin memperbaiki eh, kehidupannya dia, memperbaiki karakternya dia, sifat sikapnya dia ya. Intinya dia tahu gitu loh. Kalau dia itu mungkin ya bukan orang yang baik lah gitu ya. Tapi dia di sini berusaha untuk menjadi seseorang yang mungkin bisa dimaafkan oleh kamu ataupun dia benar-benar kayak berharap suatu saat nanti akan ada kebaikan yang muncul kepada aku. Ya karma yang aku jalani ini semoga cepat berakhir gitu loh. Itu yang mungkin dia rasakan di sini. Ya, teman-temanku. Kita akan coba lihat di sini. Seperti apakah hubungan yang terjalin antara kamu dengan dia. Oke. Itu bunyi kodok ya. Memang benar-benar dia kayak ya mungkin bisa saja dia kayak takut ketemu kamu, mau ketemu kamu ya merasa eh, kayak nggak mampu gitu, kayak malu juga ya, malu karena dia bersalah gitu loh. Dia melakukan kesalahan yang fatal sehingga dia juga ngerasain. Dia pengen semua ini berakhir gitu loh. Berakhir itu apa ya? Karena dia berakhir. Caranya apa? Mungkin dia minta maaf sama kamu atau mungkin dia memang mencari kamu di sini ya. Nah, ternyata mungkin yang dia lakukan itu ya apa ya? Banyak hal. Menghadirkan orang ketiga, dia yang ego ya, mungkin dia yang tidak jelas ya, atau dia hanya mencari kesenangan ya. Nah, dan akhirnya memang hubungan kamu dengan dia itu sudah berakhir. The relationship is over. Jadi ini menggambarkan kamu tidak no second chance ya. Kamu tidak ingin memberikan kesempatan kedua kepada dia ya. Itu gambaran dari kamu. Intinya dia berharap ada kesempatan kedua untuk dia kembali ke kamu ya, karena mungkin dia baru sadar mungkin dengan hasil komunikasi dia atau pelajaran dia dengan guru spiritualnya dia, akhirnya mungkin dia mulai sadar apa yang dilakukan dia selama ini memang suatu kesalahan yang besar, yang fatal gitu ya. Dia sudah membohongi kamu, oke. Jadi itu. Nah, di sini memang benar-benar awalnya sih memang kamu dengan itu bahagia sih, bahagia banget, happiness ya, playfulness, enjoying each other. Jadi tetapi kebahagiaannya kamu dengan dia di sini akhirnya dirusak oleh energi negatifnya. Energi negatif itu ya mungkin bisa saja orang ketiga, karena di sini ada apa ya, self indulgence ya. Kamu pengen fokus kepada diri sendiri karena kamu sudah tidak ingin lagi mungkin berkomunikasi dengan dia karena sudah cukup penderitaan kamu yang dibuat oleh dia ya. Awalnya sih memang ya dia beranggapan ataupun kamu beranggapan kita itu mirror. Tapi mirror, kenapa sih saling menyakiti ya? Kenapa sih saling tidak percaya begitu? Nah, itu yang mungkin membuat dia merasa kayak ya mungkin ada penyesalan yang begitu dalam di sini ya yang dirasakan, oke? Dan aku juga melihat ya mana sih mirror kita gitu loh. Kita mirror tapi kok
kok kita saling disakiti ya. Nah, itu yang memang terjadi di sini. Ternyata memang kebohongan-kebohongan yang dia buat itu akhirnya terbongkar. Itu yang menjadi permasalahan, kenapa kamu dengan dia itu bisa terpisah. Dia banyak membohongi kamu. Mungkin dalam hal finansial atau mungkin dalam hal percintaannya kamu, mungkin dia sudah menghadirkan ketiga tapi dia ngaku tidak ada. Namun semua itu terungkap karena yang busuk itu pasti akan tercium. Jadi jangan coba-coba kamu menyimpan sesuatu yang busuk ya. Oke, itu pasti akan tercium. Nah, jadi kamu jangan khawatir. Di sini juga ada beberapa dari kamu ataupun dia lebih menginginkan kalaupun nantinya kamu tidak memberikan kesempatan kedua, setidaknya dia berharap ingin menjadi teman kamu, ya. Karena dengan berteman dia masih bisa kontak dengan kamu, dia masih bisa ngobrol dengan kamu, dia masih bisa dekat dengan kamu, ya. Sementara mungkin di sini kamu yang tidak mau. Nah, aku juga melihat beberapa dari kami itu bahkan ada yang sudah menikah, engagement ring, ada juga yang sudah berkomitmen. Tapi semua ini harus kandas dengan perbuatan dia sendiri. Nah, sekarang ini mungkin dia malu ya, malu untuk mendekat ke kamu, malu untuk bertemu dengan kamu karena keadaan dia yang begitu terpuruk saat ini. Ya mungkin wajahnya itu kayak udah nggak terurus ya. Mungkin kalau dia laki-laki itu udah berewokan, kalau dia perempuan itu kusut gitu ya. Kayak mukanya itu nggak dipoles, dipoles pun nampak tuh nggak bercahayanya gitu loh. Jadi itu yang terbaca di sini. Jadi itu juga yang membuat dia malu untuk ketemu kamu karena dengan keadaan dia seperti itu ya membuat dia tidak sanggup gitu loh untuk bertemu kamu. Makanya di sini ada keadaan dia yang benar-benar kayak apa ya, sesuai di kartu lah gitu ya. Itu bagi dia. Mungkin kesalahan dia itu begitu sangat membuat kamu sakit ya. Banyak kebohongan-kebohongan yang dia buat dan akhirnya terbongkar. Itu yang akhirnya membuat kamu dengan dia bisa terpisah ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Apa lagi yang akan terbaca untuk di kartu tarot ya? Ya. Nah, jelas di sini ada Four of Cup. Kejenuhan dia jenuh banget, jenuh banget di sini ya. Kejenuhan dia ini membuat dia stres itu ya ini gitu. Ya kenapa? Aku punya cinta, tetapi cinta ini tidak bisa aku kirim ke kamu, tidak bisa aku rasakan ya. Kamu juga tidak bisa merasakannya. Nah, ini yang aku rasakan sekarang adalah kesedihan, kekecewaan, kesakitan. Nah, itu ya. Untuk zodiak-zodiaknya ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini juga ada The Tower ya. Luar biasa, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Terus di sini ada Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi ini yang menggambarkan kalau dia benar-benar berada dalam keadaan galau ya, kecewa juga ya dengan perbuatan dia sendiri ya. Terus di sini ada The Tower, dia selalu mendapatkan banyak masalah di dalam hidupnya itu tidak pernah habis-habisnya. Selesai masalah ini datang lagi masalah baru ya. Jadi tidak pernah selesai atau bisa saja ini adalah karma yang sedang dia jalankan ya. Diri dia itu begitu sangat terpuruk saat ini. Oke. Dan di sini ya, dia berharap kita itu bisa bertemu kembali. Dan dia menginginkan kalau pertemuan kita nantinya itu akan membuat suatu perubahan pada hubungan kita. Itu yang dia inginkan di sini ya. Di Five of Wands, memang saat ini kamu dengan dia lagi berkonflik ya. Lagi berkonflik, yang konflik ini berkepanjangan, tidak pernah selesai, tidak pernah usai gitu ya. Itu yang membuat dia stres. Kenapa ya? Karena mungkin masih ada ego dia yang dia pertahankan di sini. Sementara sudah jelas-jelas dia salah, sudah jelas-jelas dia berbuat sesuatu hal ya. Tetapi mungkin dia tidak mengakui karena dia merasa aku nggak bersalah gitu loh. Itulah konflik itu terjadi akhirnya. Oke. Di sini ada Three of Cup. Dia saat ini lagi pengen mencari satu kesenangan. Pengen hura-hura aja. Pengen mencari pelarian ya di sini. Ini dia. Siapa ya yang bisa ya gitu loh. Seseorang bisa aku jadikan sebuah pelarian gitu.
Intinya tidak ada status sih untuk hubungan ini, karena kenapa? Karena hati dia itu seperti hanya tertuju gitu ya, tertuju kepada kamu. Makanya membuat dia stres. Kenapa dia stres? Dia bingung mau harus melakukan apa saat ini. Sementara hati dia itu masih suka sama kamu, ya. Nah, di sini ada di Emperor. Dia berusaha untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Dia berusaha untuk menjadi seseorang yang benar-benar akan dibutuhkan oleh kamu nantinya, ya. Ini King of Cup, dan dia seperti ingin merubah diri dia. Dan dia benar-benar kayak, aku ingin merubah diri aku buat kamu. Apapun yang kamu inginkan dari aku akan melakukan. Itulah yang mungkin yang dia pengen ungkapkan ke kamu. Karena sudah tidak sanggup lagi berada dalam keadaan seperti ini. Stres, depresi gitu loh. Dan dia takut untuk menghadapi kamu. Dia takut untuk datang ke kamu. Dia takut penolakan dari kamu. Ya, ini yang terbaca. Arti kata dia benar-benar berharap ada keajaiban nantinya untuk bisa bersama kamu kembali di sini. Oke. Nah, teman-temanku, inilah keadaan dia malam ini. Entah mungkin apakah kamu yang memang sudah terpisah ya di sini. Namun ya di antara kamu dengan dia tuh masih ada saling-saling keponya, saling pengen tahunya. Bahkan ada yang intinya masih terikat juga gitu loh. Tapi ya semua itu membuat kamu ataupun dia merasa ya kita harus lalui dulu prosesnya gitu loh. Oke. Nah, mungkin teman-temanku inilah yang bisa aku sampaikan diri dengan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan menemukan yang terbaik. Sampai ketemu lagi. Dadah.